Saudari-saudara terkasih, berkah dalem. Saya ingin membacakan satu renungan dari refleksi Romo Antoni de Melo dalam bukunya Burung Berkicau yang sudah saya miliki sejak 30 tahun yang lalu dan banyak kali saya baca sampai hari ini karena renungan-renungannya sangat menarik dan menantang. Salah satunya adalah cerita tentang telur emas. Ini cerita yang sudah banyak di mana-mana, tapi di antaranya Antoni de Melo merefleksikan tentang ini. Saya akan membacakan untuk Anda. Inilah sabda sebuah kitab suci. Inilah sabda dari Yang Maha Tinggi. Pada zaman dahulu kala, adalah seekor angsa yang setiap hari bertelur sebutir telur emas. Istri petani yang memiliki angsa itu sangat gembira karena telur-telur itu membuatnya kaya raya. Namun ia seorang wanita yang loba. Ia tidak dapat menunggu dengan sabar sebutir telur sehari. Ia bermaksud menyembelih angsa itu dan sekaligus mendapatkan semua telurnya. Maka akhirnya ia menyembelih angsa itu. Namun yang didapatkannya tidak lain daripada telur setengah jadi dan angsa mati yang tidak dapat bertelur lagi. Kemudian ada catatan demikian. Seorang ateis yang mendengarkan kisah dari kitab suci ini mencemooh. Dongeng seperti itu kau namakan sabda dari Yang Maha Tinggi. Masakan seekor angsa bertelur emas? Nah, buktikan. Berapa jauh seorang dapat percaya akan apa yang disebut Tuhan Yang Maha Tinggi itu? Kemudian seorang cendekiawan yang saleh yang membaca naskah itu menanggapi demikian. Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa dahulu kala ada seekor angsa yang bertelur emas. Jika Tuhan mengatakan hal ini, tentulah harus benar-benar terjadi, meskipun tampaknya sulit diterima oleh akal sehat manusia. Penyelidikan arkeologi samar-samar menunjukkan bahwa dalam sejarah kuno sungguh pernah hidup seekor angsa ajaib yang betul-betul bertelur emas. Nah, orang akan bertanya dan masuk akal pertanyaan demikian. Bagaimana mungkin sebutir telur tanpa kehilangan sifat telurnya sekaligus terdiri dari emas? Hal itu tentu saja tidak dapat dijawab. Berbagai macam sahab berusaha menafsirkan dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi yang pada akhirnya dituntut adalah iman kuat terhadap rahasia yang menakjubkan bagi akal budi manusia ini. Bahkan ada seorang pengkhotbah yang sesudah membaca kisah itu menjelajahi semua kota dan desa. Tak bosan-bosannya ia mendesak orang supaya percaya bahwa Tuhan pernah menciptakan telur-telur emas pada suatu saat dalam sejarah manusia. Arahnya kita tahu ya, betapa iman itu membutuhkan rasio. Bukankah lebih berguna, kata Antoni de Melo, jika ia menggunakan waktunya untuk mengajar tentang buruknya sifat tamak daripada untuk mengembangkan kepercayaan akan telur emas. Tadi kan cerita seorang petani dengan istrinya yang punya angsa bertelur emas. Sebenarnya nilai cerita itu adalah soal ketamaan, bukan soal pernah ada telur emas. Dan kita seringkali dalam beragama terjerembab
pada soal-soal yang tetek bengek seperti itu, bukan pada value yang disampaikan oleh agama. Itulah sebabnya orang bisa menghayati agama dengan sikap yang keras, dengan sikap yang tanpa kompromi. Padahal yang mau disampaikan oleh kitab suci dan setiap agama adalah nilai-nilai indah, mulia, agung, manusiawi, ilahi, yang kalau kita hidupi sangat luar biasa memimpin kita pada Tuhan. Sebab bukankah jauh lebih penting melakukan kehendak Allah yang di surga daripada hanya menyebut-nyebut Tuhan, Tuhan. Semoga setiap dari kita belajar untuk sungguh-sungguh menangkap pesan iman, pesan agama, dan bukan hanya berhenti pada yang tertulis. Ayo terus-menerus kita kembangkan watak ilahi kita, karena kita dibentuk oleh Roh Allah yang menjadikan kita lembut, penuh persaudaraan, menghargai sesama, memuliakan Tuhan lewat alam ciptaan, dan seterusnya. Amin. Tuhan memberkati.